Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمات أعزني الله وإياكن. Kembali pada kesempatan sore hari ini dengan taufik dan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, saya bisa kembali duduk dalam sebuah majlis ilmu, majlis kitab Nasihati lin Nisa, kitab nasihatku untuk para wanita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita hati yang ikhlas dalam duduk di majelis ilmu yang mulia ini, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan kita pintu di antara pintu-pintu mengamalkan apa yang kita telah pelajari dan yang telah kita ilmui. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan yang telah lalu kita berbicara tentang an-namimah. Kemudian pada kesempatan sore hari ini kita akan berbicara tentang al-kadhib, salah satu penyakit lisan. Al-kadhib yaitu berdusta atau berbohong. Ma'asyiral muslimat, ta'azzani Allah wa iyyakunna. Kejujuran adalah perkara yang dituntut dari setiap muslim. Janganlah kejujuran menjadi barang yang langka. Apabila kejujuran mewarnai kehidupan setiap muslim, maka niscaya kebaikan akan menerangi dunia. Kaum muslimin
Mereka adalah orang-orang yang cinta kejujuran, karena mereka tahu bahwasanya kejujuran adalah pintu di antara pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Allah memerintahkan mereka di dalam surat At-Taubah ayat ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Karena kejujuran adalah fitrah yang dituntut untuk setiap manusia. Setiap fitrah manusia membenci yang namanya kebohongan, kedustaan, dan segala keburukan. Maka karena itu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan kejujuran adalah predikat bangsa besar. Berangkat dari sifat jujur, inilah terbangun semua kedudukan yang agung dan jalan yang lurus bagi pelakunya. Barang siapa yang tidak menempuh jalan ini, niscaya dia akan gagal dan binasa. Dengan sifat jujur inilah akan terbedakan mana orang-orang munafik dengan mana orang-orang yang beriman. Dengan sifat jujur inilah yang membedakan mana orang-orang yang akan menjadi penghuni surga dan mana orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Para ulama telah menyebutkan definisi dari kata jujur, dari kata dusta. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan apa arti kata al-kadhib, dusta, berbohong. Dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan al-ikhbaru 'an asy-syai' khilafi ma huwa, memberitakan tentang sesuatu atau berbicara tentang sesuatu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Amdan kana aw sahwan, entah itu secara sengaja ataupun karena kelalaian. Sawa'un kana al-ikhbaru an madin aw mustaqbalin, entah itu pembicaraan tentang perkara yang telah berlalu ataupun perkara yang akan datang. Jadi orang yang berdusta adalah orang yang berbicara tentang sesuatu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, tidak sesuai dengan realitanya. Dia berbicara dengan kesengajaan ataupun dengan kelalaian dia, dan pembicaraannya tersebut berbicara tentang masa yang telah lalu ataupun masa yang akan datang. Inilah kejujuran yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW berbicara tentang kedustaan yang merupakan ciri khas dari orang-orang munafik. Maka barang siapa yang berdusta, pada dirinya terdapat satu di antara si ciri khasnya orang-orang munafik. Karena kedustaan ini merupakan ciri khas yang menempel pada setiap orang-orang munafik. Maka barang siapa yang suka berdusta,
pada dirinya terdapat label dan sifat dan ciri khasnya orang-orang munafik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahihain, Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzab, jikalau dia berbicara dia berdusta. Ini ciri yang pertama kali disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berbicara berdusta, ngomong tidak sesuai dengan realita, berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, jikalau dia berjanji dia tidak memenuhinya, dia mengingkarinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia dititipkan suatu amanah dia berkhianat. Ini 3 ciri khasnya orang-orang munafik yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu. Maka barang siapa yang melekat pada dirinya 3 ciri ini, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sangat mirip dengan orang-orang munafik. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan kana munafiqan khalisan, dia adalah orang munafik yang murni. Artinya sangat menyerupai orang-orang munafik. Jikalau sifat ini ada pada setiap muslim, jikalau ciri-ciri ini ada pada diri seorang muslim, maka para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam juga mengabarkan orang-orang yang biasa berdusta, kedustaannya itu akan menyeret dia kepada dosa-dosa dan maksiat yang lain. Orang-orang yang terbiasa melakukan kebohongan, kedustaan, kedustaan itu akan menyeret dia kepada maksiat-maksiat yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim juga dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, kepada ketaatan, kepada perkara-perkara yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan mengantarkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Dan senantiasa seseorang suka berkata jujur dan berusaha untuk jujur sampai dia tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya dosa-dosa dan maksiat itu akan menyeret kepada ke neraka. Wala yazalul 'abdu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba, dan senantiasa ada orang yang suka berkata dusta, ya, dan senantiasa berdusta, maka sampai dia tertulis sebagai seorang pendusta. Para akhwat dan para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang melekat pada dirinya kedustaan, kedustaan menjadi tabiatnya, menjadi wataknya, maka dia pasti ditulis di sisi Allah sebagai sang pendusta.
dan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang suka berdusta pada hari kiamat. Dan seorang manusia manapun di atas muka bumi ini tidak ridha dia dijuluki sebagai pendusta, meskipun dia adalah pendusta yang ulung. Seorang pendusta sekalipun tidak ridha dikatakan dia sebagai pendusta. Karena itu tabiat manusia tidak senang dilekatkan pada dirinya label-label keburukan. Ya, tidak ada manusia yang berakal dimanapun di atas muka bumi ini apabila dia diberikan gelar, diberikan label yang tidak enak didengar di telinga. Bahkan orang pendusta sekalipun, ya, dia mengatakan dirinya orang-orang yang jujur. Ini menunjukkan kejujuran itu luar biasa. Sama seperti sifat jahil. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini dikatakan jahil, tapi selalu dia ingin dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Taib. Manusia tidak suka dia dikatakan sebagai pendusta. Maka yang kita pikirkan, bagaimana sekiranya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengecap kita sebagai seorang pendusta, sedangkan dialah Rabb yang menciptakannya dan yang telah memberikan dia rezeki, yang memegang surga dan nerakanya. Maka kepada Rabbul Alamin lah seorang manusia hendaknya lah takut dari perbuatan berdusta ini. Para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama telah menyebutkan beberapa kata mutiara yang berkaitan dengan berdusta. Di antaranya ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din. Beliau mengatakan, la an yada'ani as-sidqu wa qalla ma yada' ahabbu ilayya min an yarfa'ani al-kadhib. Aku dijadikan rendah akibat aku berkata jujur, akibat aku berperilaku kejujuran, dan sangatlah jarang orang yang jujur akan rendah. Lebih aku cintai daripada aku mendapatkan kedudukan yang tinggi akan tetapi berdusta. Wa qalla ma yaf'al, akan tetapi sedikit orang yang mau melakukannya. Orang banyak berdusta demi mendapatkan kedudukan yang tinggi, demi mendapatkan jabatan, demi mendapatkan pangkat yang tinggi. Mereka rela berdusta, mereka rela berbuat kedustaan, mereka meninggalkan kejujuran. Padahal mereka tahu bahwasanya dengan berdusta mereka akan mendapatkan pangkat dan kedudukan yang tinggi di dunia, iya. Tapi pada hakikatnya mereka telah merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-kadhibu fujur, berdusta itu adalah kemaksiatan. Wan namimatu sihrun, dan mengadu domba itu adalah perbuatan sihir. Mengadu domba itu adalah sihir. Lihat para akhwat dan para ummahat, Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, ala hal unabbi'ukum mal-'adhu, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang disebut sebagai al-'adh?
hiya an-namimatul qalatu bainan nas. Maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang disebut sebagai sihir? Yaitu an-namimah al-qalatu bainan nas. Mereka orang-orang yang menyebarkan ucapan di antara manusia untuk merusak hubungan mereka. Nabi alaihi salatu wassalam menyebut an-namimah sebagai sihir. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas ini, berdusta adalah dosa dan maksiat. Wan namimatu sihrun, dan ngadu domba itu adalah sihir. Kenapa para akhwat dan para ummahat? Karena orang begitu cepat terpercaya dengan ucapan orang-orang yang mengadu domba. Seakan-akan dia seperti sihir yang menyihir hati orang yang mendengarkannya. Ya lamun terdengarang dengan kecap tersadu, ya cepat kita percaya. Sehingga disebutkan an-namimah ini sebagai salah satu perbuatan sihir, karena begitu cepat pengaruhnya pada diri manusia. Cepat menjadikan orang saling benci, cepat menjadikan orang saling bermusuhan. Faman kadzaba faqad fajar, barang siapa yang berdusta dia telah melakukan dosa dan maksiat. Wa man namma faqad sahar, barang siapa yang melakukan namimah, adu domba, dia telah melakukan perbuatan sihir. Taib. Kemudian para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suwarul kadzib, bentuk-bentuk berdusta. Bentuk-bentuk berdusta. Yang pertama adalah al-kadzibu 'ala Allah taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal kadzibu 'ala Allah naw'an, dan inilah bentuk berdusta yang paling berat, yaitu seseorang berdusta atas nama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan berdusta atas nama Allah ini ada dua macam. Yang pertama adalah ayyakuna qala Allahu kadza wa huwa yakdzib. Dia mengatakan Allah berfirman, Allah mengatakan seperti ini, akan tetapi dia berdusta. Bentuk yang kedua, an yufassira kalam Allah bighairi ma arada Allah. Dia mentafsirkan firman Allah bukan dengan apa yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tentunya yang paling tahu tentang tafsiran ayat-ayat Al-Quran adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Maka barang siapa yang berdusta atas nama Allah tabaraka wa ta'ala, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Dan dia diberikan gelar sebagai orang yang paling zalim. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 93, Allah mengatakan, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadziban." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat terhadap Allah Subhanahu wa taala kedustaan? Dan tidak ada kedustaan terbesar daripada orang-orang yang mengaku nabi. Ya, dia mengaku sebagai seorang rasul. Dia mengaku sebagai utusan Allah. Ya. Maka sungguh dia adalah pendusta yang telah berdusta atas nama Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang berdusta dengan menyampaikan hadis-hadis yang dhaif,
tanpa menjelaskan dhaifnya hadis tersebut. Orang yang menyampaikan hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu', hadis-hadis yang mungkar, maka sungguh dia telah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang mutawatir riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama diriku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia memboking, mengorder tempatnya di neraka. Nabi SAW mengabarkan orang yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka hendaklah menyiapkan bagi diri mereka tempat di neraka. Ya. Bahkan orang yang mengaku nabi ini, dia berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan telah berdusta atas nama Allah tabaraka wa taala. Ya, 1400 tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yub'asa dajjaluna kazzabuna qariban min salasin kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Tidak akan datang hari kiamat sampai diutus Dajjal, pendusta-pendusta yang jumlah mereka hampir berjumlah 30 orang. Semua mereka mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pada hari kiamat akan nampak dan jelas wajah orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Wajah mereka hitam dan pekat, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-60. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah. Pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, wujuhuhum muswaddah, wajah mereka hitam pekat. Kemudian para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang paling banyak berdustanya adalah orang-orang Syiah. Mereka sangat banyak berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ahli bid'ah yang paling banyak dustanya adalah orang-orang Syiah Rafidah. Lisan mereka begitu gampang berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan yang lebih mengerikan, kedustaan itu adalah akidah mereka yang disebut dengan akidah at-taqiyah. Ya. Jadi mereka boleh bermuka dua. Ya, mereka membolehkan akidah bermuka dua. Ini akidahnya orang-orang Syiah. Mereka boleh menyembunyikan keyakinan mereka yang sesat manakala berdakwah untuk mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam keyakinan mereka, ke dalam kebatilan mereka. Di awal mereka mendakwahkan akidah mereka, mana ada mereka mau menampakkan diri mereka mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau menampakkan itu. Cuman segelintir para sahabat yang mereka tidak kafirkan, sisanya mereka kafirkan. Berarti mereka telah secara tidak sadar mereka ingin mengatakan sebagian besar syariat ini dibawa oleh para pendusta. Kenapa? Karena mereka menuduh para sahabat Nabi SAW sebagian besarnya kafir. Taib. Kemudian yang kedua,
Yang kedua ini berbahaya, yaitu al-kadhibu 'ala an-nas biddi'a'il iman. Berdusta di hadapan manusia dengan mengaku dirinya orang-orang yang beriman padahal dia adalah orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keimanan, menampakkan keislaman, menampakkan kebaikan, menampakkan ketaatan, menampakkan salat mereka, namun mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hati dan sanubari mereka. Ini ciri-cirinya orang-orang munafik yang disebut an-nifaqul i'tiqadi. Nifak yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Mereka adalah orang-orang yang berdusta. Dustanya mereka dengan menampakkan kebaikan, menampakkan keimanan, namun pada hakikatnya adalah mereka orang-orang yang menyembunyikan kekufuran. Kata Allah dalam surat Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Tatkala datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Allah yang tahu engkau adalah utusannya. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Ya. Jangan sampai kita menyerupai orang-orang munafik. Ya. Kita berbuat baik di hadapan orang, tapi di belakangnya kita menggibah dia, mengkhianati dia. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bermuka dua. Jangan di hadapannya kita berpura-pura baik, namun di belakangnya kita menyusupnya dengan pelan-pelan dengan cara yang tidak baik. Agama Islam ini mengajarkan kejujuran. Dia salah-salah, benar-benar. Itulah konsep yang diajarkan oleh agama Islam yang mulia. Jangan ketika ada orang yang salah, oh kena pegawai Anda ini, oh bagus ini, ya salah-salah. Tidak ada yang namanya basa-basi dalam perkara dosa dan maksiat. Salah ya salah, baik ya baik. Taib. Kemudian al-kadhib fi hadithi bainan nas. Yang terbentuk kedustaan adalah berdusta di dalam berucap, di dalam berbicara. Sebagaimana yang hadis yang kita sampaikan tadi. Kemudian juga al-kadhib li idhakin nas. Berdusta supaya membuat orang tertawa. Miak-miak cerita aja-aja. Ya. Malah cerita tergode-gode aku ibu-ibu. Masih kayak ida ingat ini. Orang tua kita dulu menceritakan kita cerita tergode-gode. Itu benar apa enggak itu? Kayaknya itu ya dongeng fiksi yang dibuat-buat untuk lelucon yang membuat kita tertawa. Ini banyak orang profesinya seperti ini saat ini. Mereka berbicara untuk membuat orang tertawa dan tertawa. Padahal Nabi SAW telah melarang kita dari sifat banyak tertawa. Karena tertawa itu adalah tumitul qulub, menjadikan hati ini mati, menjadikan hati ini keras. Seharusnya yang kita lakukan adalah kita memiliki waktu menyendiri untuk menangisi dosa-dosa kita. Air mata yang menetes, yang mengalir di kedua pipi orang-orang yang beriman sebagai ciri khas mereka yang menandakan keimanan kepada Allah. Bukan sebaliknya kehidupan ini hanya dengan tertawa, dihiasi dengan tertawa. Menonton acara-acara yang membuat hati tertawa. Ingin menghilangkan penat, ingin menghilangkan kegundah gunalaan,
ingin menghilangkan kesusahan, beban hidup dengan tertawa dan tertawa. Bukan itu. Apalagi ada orang yang profesinya hanya membuat orang-orang tertawa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang-orang yang berdusta dengan tujuan membuat orang tertawa. Nabi SAW mengatakan, wailul lilladzi yuhadditsu bil hadis liyudhika bihil qauma fayakdzibu wailul lahu. Celaka bagi orang-orang yang berbicara agar membuat orang tertawa dengan berdusta. Ini kata Nabi SAW, celaka orang-orang yang berbicara agar membuat orang tertawa dengan berdusta. Celaka dan celakalah mereka. Nabi SAW ulang sampai 3 kali, celaka dan celaka. Kenapa para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan oleh Allah? Al-Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan, karrarahu idzanan bi syiddati halakatihi. Nabi SAW ulang celaka sampai 3 kali untuk mengabarkan kepada manusia betapa besar kebinasaan dan celakanya orang ini. Kenapa? Li'annal kadhiba wahdahu ra'su kulli madhmumin. Karena berdusta itu sendiri adalah pokok dari perkara yang tercela. Ditambah lagi membuat orang tertawa, alladzi yumitul qalba. Membuat orang tertawa yang mana tertawa itu menjadikan hati ini mati. Baik. Maka jangan sampai kita suka menonton acara-acara yang membuat kita tertawa dengan cerita-cerita yang dusta. Yang kelima, al-mubalaghatu fil itra'i wal madhi. Berlebihan dalam memuji dan menyanjung. Berlebihan dalam memuji dan menyanjung. Taib. Para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, tamadduhun nas madrajatun ilal kadhib. Memuji manusia itu adalah tangga menuju kedustaan. Suka memuji orang lain, tangga menuju kedustaan. Wal muslimu yajibu an yuhadhira hinama yusni ala ghairihi. Seorang muslim harus waspada dari memuji orang lain. Kemudian dikatakan, fala yadhkur illa ma la ya'lam min khairin wa la yajnahu ila al-mubalaghati fi tadkhimil mahamidi. Janganlah dia menyebutkan sesuatu kecuali yang dia ketahui dari kebaikan, dan janganlah dia berlebih-lebihan dalam menyampaikan pujian. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk agar menaburkan tanah di wajah orang-orang yang suka memuji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari hadis Al-Imam Muslim dari Miqdad radhiyallahu taala anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahsu fi wujuhil maddahin at-turaba. Nabi SAW memerintahkan kami untuk
menaburkan tanah di wajah orang-orang yang suka berdusta. Jadi memuji boleh, tapi berlebihan jangan. Maka Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan syarat kapan kita boleh memuji. Disebutkan di sini oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, i'lam anna madhal insani was-sana'i 'alaihi bi jamili sifatihi qad yakunu fi huduril mamduh wa qad yakunu bi ghairi hudurihi. Ketahuilah, memuji orang lain dan menyanjungnya dengan sifat-sifat yang baik itu tidak terlepas dengan hadirnya orang yang dipuji atau tidak hadirnya orang yang dipuji. Kemudian beliau mengatakan, fa ammal ladzi fi ghairi hudurihi fala man'a minhu. Jikalau yang dipuji tidak hadir, maka hukumnya boleh. Jikalau yang dipuji ini enggak hadir, hukumnya boleh. Illa an yujazifal madih, kecuali kalau yang memuji itu berlebihan. Kecuali kalau yang memuji itu berlebihan. Ada atau enggak ada orang yang dipuji, tetap enggak boleh kalau mujinya berlebihan. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa yadkhulu fil kadhib, maka dia masuk ke dalam kedustaan. Fayahrumu alaihi bisababil kadhib la liqaunihi madhan. Dia diharamkan karena berdusta, bukan karena memuji. Dia diharamkan karena berdusta, bukan karena memuji. Kalau memuji, yang dipuji enggak ada, hukumnya boleh selama enggak dusta. Wa yustahabbu hadzal madhu alladhi la kadhiba fihi idza tarattaba alaihi maslahatun. Dan dianjurkan untuk memuji yang tidak ada bumbu-bumbu kedustaan di dalamnya, jikalau pujian itu menjadikan adanya maslahat, bukan membawa kepada mafsadat. Bi an yablughal mamduh fayaftatinu bihi aw ghairu dzalik. Contoh mafsadat, kata Imam Nawawi rahimahullah, pujian itu sampai kepada dia, akhirnya dia terfitnah, akhirnya dia terfitnah dengan pujian itu, maka ini adalah hukumnya tidak boleh. Taib. Kemudian juga bentuk berdusta yang lain. Kadhibut tajir fi bayani sil'atihi. Berdustanya pedagang untuk melariskan dagangannya. Yang jadi pedagang harus jujur. Barangnya punya aib, jelaskan. Karena itulah keberkahan yang Allah letakkan pada jual beli. Kita ingat ya, hablul kadhibi qasir. Tali kedustaan itu pendek. Ya mungkin dia berhasil menjual barangnya dengan keuntungan yang banyak, dengan keuntungan yang besar. Namun setelah itu akan menjadikan orang jera membeli dari dia, sehingga dia menjadi orang-orang yang rugi dari sisi dunia, kemudian rugi dari sisi akhirat. Hablul kadhibi qasir. Para akhwat dan para ummahat, tali kedustaan itu pendek. Jadi berdusta itu cuma diperbolehkan dalam 3 perkara. Di antaranya kata Nabi SAW, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayunmi khairan aw yaqulu khairan.
bukan termasuk ke orang yang berdusta, orang yang mendamaikan di antara manusia. Ya. Kemudian dia mengatakan ini baik, ya, dan mengatakan ini baik. Dia menumbuhkan kebaikan agar orang berdamai. Dia berdusta dengan tujuan mendamaikan orang. Ini diperbolehkan. Misalkan ada dua orang yang berkelahi, berselisih, kita sebutkan kepada si fulanah dia begini, padahal nggak benar. Tapi demi mendamaikan dia, ini boleh. Kemudian juga ketika berperang, sebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nas illa fi thalath. Aku tidak pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan untuk berdusta dalam ucapan manusia kecuali dalam tiga hal. Al-harb, peperangan, wal islah bainan nas, mendamaikan orang yang bertikai berselisih, wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha. Ya, ucapan suami kepada istrinya dan ucapan istri kepada suaminya, saling merayu, ya, untuk menarik hati pasangannya. Diperbolehkan di dalam agama. Atau dengan bahasa kerennya ibu-ibu, menggombal, hukumnya boleh. Taib. Adapun orang yang berdagang, tujuannya melariskan dagangannya dengan berdusta, maka ini adalah dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim." Tiga kelompok manusia yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah dan tidak akan dipandang oleh Allah. Rajulun halafa ala sil'atin laqad u'tiya biha aktsar mimma u'tiya wa huwa kadzibun. Orang yang bersumpah atas barangnya dengan sumpah yang dusta. Ini salah satu yang tidak akan dilihat dan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para akhwat dan para ummahat, kita akan lanjutkan pembahasan tentang berdusta ini insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang bab fikih insyaallah taala dari kitab kita Ahkamun Takhtassun Nisa, kitab-kitab hukum-hukum yang berbicara tentang hukum-hukum khusus seputar bagi para wanita insyaallah. Silahkan jikalau ada yang bertanya, silahkan diajukan pertanyaannya. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Ana mau bertanya mengenai vaksin COVID, apakah halal? Karena keluarga kami masih ragu untuk melakukan vaksin. Pertanyaan ini sebenarnya diajukan kepada ahli medis. Ya. Adapun saya tidak tahu menahu tentang vaksin ini.
Kalau ingin dikonsultasikan, hendaknya konsultasi kepada ahli medis yang ahli di bidangnya, ya, yang memang ahli di bidang masalah vaksin ini. Dan terkadang misalkan kalau vaksin itu tidak diperbolehkan, atau vaksin itu mengandung zat yang diharamkan oleh agama, maka kita lihat kembali kepada sisi maslahat, yang dimana dalam kondisi darurat diperbolehkan memanfaatkan sesuatu yang diharamkan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Sebagaimana dalam kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ad-darurah tubihul mahdzurah. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Perkara-perkara darurat membolehkan perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama. Maka saran saya kepada yang bertanya, tanyakan masalah ini kepada ahlinya, ya, yang ahli dalam bidang vaksin ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah dikatakan dusta orang-orang yang masuk kerja dengan cara menyogok? Ini babnya beda. Ini babnya beda. Ini bab sogok dan menyogok. Ini babnya dalam istilahnya para ulama ar-rishwah. Ini bab ar-rishwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogokan. Kemudian kapan dia dikatakan berdusta? Manakala dia mengatakan, oh saya lulus murni bekerja. Kalau dia mengatakan demikian, dia jatuh ke dalam dua dosa, dosa sogok dan dosa berdusta. Allahu ta'ala ala wa ala. Apa hukumnya, bagaimana jika berbohong kepada orang tua untuk pergi kajian? Dan jika saya mendengarkan kajian dari rumah, orang tua juga tetap tidak suka. Berbohong jangan. Jangan berbohong untuk melakukan kebaikan. Tapi gunakanlah tauriyah. Belajar tauriyah, ibu-ibu. Tauriyah ini apa bahasanya ya? Kita yang mengucapkan kata-kata itu maksudnya A, tapi orang yang mendengarkannya itu maksudnya B. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya yang lewat, ya, di suatu negeri yang rajanya suka mengambil istri orang. Jadi Nabi Ibrahim memerintahkan kepada istrinya, katakan kepada raja bahwasanya aku adalah saudarimu. Jangan kau mengatakan aku adalah istrimu. Istrinya Ibrahim. Maka ketika ditanya oleh sang raja, apa jawaban istrinya Nabi Ibrahim? Dia mengatakan, saya adalah saudarinya. Apakah Nabi Ibrahim berdusta? Memerintahkan istrinya berdusta? Enggak. Itu tauriyah. Artinya bagaimana? Saudarinya seagama. Iya, betul. Sang raja memahami saudarinya sedarah. Tapi yang dimaksudkan oleh sang pengucap, saudari dari sisi agama, bukan dari sisi keturunan. Ini namanya tauriyah. Para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, maka belajar tauriyah, ya. Belajar tauriyah. Apa kira-kira yang pas untuk diucapkan ketika, ya, ingin pergi kajian namun tidak diizinkan oleh orang tua? Cari alasan dengan membuat tauriyah. Misalkan dengan mengatakan, saya ingin pergi sholat.
Saya ingin pergi sholat. Ya betul, dia akan pergi sholat. Sholat apa? Mungkin maksudnya kepada maksud dari sang anak mengatakan sholat maghrib dan sholat isya. Tapi mungkin ibunya mengira mungkin hanya sekedar sholat maghrib saja. Nah, jadi kalau berdusta jangan. Tapi kalau tauriah maka ini diperbolehkan di dalam agama. Nah, wallahu taala ala wa'ala. Biasanya saat kajian malam sholat isya agak dimundurkan. Mana yang lebih baik bagi wanita, sholat duluan ataukah ikut berjamaah setelah selesai kajian? Kita katakan ada dua sholat yang dianjurkan untuk diakhirkan. Hukum asalnya sholat itu di awal waktu. Hukum asalnya sholat itu di awal waktu, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika ditanya ayyul a'mali afdal, amalan mana yang paling utama? As-salatu fi awwali waqtiha, yaitu salat di awal waktunya. Tapi ada dua salat yang disunahkan untuk diakhirkan. Yang pertama salat zuhur. Ketika cuaca sangat panas. Ya. Ketika cuaca sangat panas. Ditunggu agak panas agak kurang, maka baru salat zuhur. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bardu bakkara bis shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau keadaan cuaca dingin, beliau menyegerakan salat. Wa idza ishtadda al-harru abrada bis shalah. Jikalau cuaca panas sangat dahsyat, beliau mengakhirkan salat. Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Kemudian juga salat Isya, jumhurul ulama disyariatkan diakhirkan selama, ingat, selama tidak memberatkan orang-orang. Tapi kalau tidak jikalau memberatkan maka hukumnya tidak disunnahkan. Ya, jikalau tidak memberatkan hukumnya sunnah, kalau memberatkan hukumnya tidak sunnah. Maka disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan wal afdalu taqdimus salati fi awwali waqtiha al-isya'u idza lam yashuq waz-zuhra fi shiddatil harri. Yang afdal adalah mendahulukan salat di awal waktunya, kecuali salat isya jikalau tidak memberatkan, dan salat zuhur ketika cuaca yang begitu panas. Inilah dua salat dengan dua kondisi yang membolehkan dia diakhirkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kira-kira demikian kajian kita. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.